Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar matematika. Di matematika kelas 12 nanti materi yang akan kita pelajari di bab pertama yaitu dimensi 3 atau bangun ruang. Kita tahu bahwa di kehidupan sehari-hari seringkali kita melihat bentuk-bentuk bangun ruang ya, seperti lemari, kemudian kelas, kemudian kaleng, kotak makanan, dan lain sebagainya. Banyak sekali bentuk-bentuk bangun ruang yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang akan kita pelajari nanti yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang, jarak titik, garis, dan bidang, dan tentunya sudut antara garis dan bidang. Materi dimensi 3 ini sangat penting atau sangat diperlukan terutama bagi orang-orang yang bekerja di teknik bangunan. Oke, langsung saja. Kedudukan titik terhadap garis. Jadi pada dimensi 3 itu ada 3 elemen penting. Yang pertama titik, yang kedua garis, dan yang ketiga adalah bidang. Untuk titik itu dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi ini ada titik A, B, C. Jadi dia disimbolkan dengan noktah. Ini noktah, kemudian disimbolkan juga dengan huruf kapital. Yang kedua garis. Garis dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi kalau ada huruf kecil L ini berarti artinya garis L. Kedudukan titik terhadap garis itu ada 2. Yang pertama, titik terletak pada garis. Contohnya ini A dan B. Karena ini titik A terletak tepat di garis L ya. Kemudian titik B juga terletak pada garis L. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Contohnya yaitu titik C. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Contohnya, ini diberikan sebuah kubus, diketahui titik O merupakan perpotongan antara diagonal KM dan diagonal LM. Sekarang kita gambarkan dulu. Diagonal KM, berarti ini garis yang menghubungkan antara titik K dan titik M. Kemudian ini dianggap saja tepat ya. Kemudian diagonal LN, berarti garis yang menghubungkan antara titik L dengan titik N. O berarti ada di sini ya, perpotongan antara KM dan LN. Tentukan kedudukan titik O terhadap garis KP. Kita tahu garis KP ini di sini letaknya, sedangkan titik O di sini. Maka titik O itu terletak pada garis atau di luar garis? Ya, benar sekali. Ini terletak di luar. Ya, terletak di luar. Di luar. Kemudian kedudukan titik O terhadap garis KM. Ini garis KM, titik O ada di sini. Jelas bahwa titik O itu terletak pada garis KM. Jadi ini kedudukan titik O terhadap garis KM yaitu terletak pada garis KM. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Di sini diberikan 3 titik, yaitu titik A, B, C. Kemudian sebuah bidang, bidangnya yaitu bidang A. Titik terletak pada bidang. Jadi di sini titik A dan titik B itu terletak pada bidang. Kenapa kok titik A dan B itu dikatakan terletak pada bidang? Jadi sebuah titik itu dikatakan terletak pada bidang A apabila titik tersebut dapat dilalui oleh bidang A ya. Jadi ini titik AB itu dilalui oleh sebuah garis, garisnya K, dan garis ini berada di bidang A. Jadi titik A dan titik B berada pada bidang A. Kemudian titik C ini terletak di luar bidang. Sebuah titik itu dikatakan terletak di luar bidang jika titik tersebut
tidak dapat dilalui oleh bidang. Jadi ini titik C adanya di luar bidang. Contoh kedudukan titik terhadap bidang, ini disediakan sebuah balok ya, tersedia sebuah balok, diketahui titik P dan titik Q merupakan titik tengah rusuk EF dan GH. Sekarang kita tuliskan dulu. Titik P terletak di sini ya, karena merupakan titik tengah dari EF. Ini titik P. Kemudian titik Q merupakan titik tengah rusuk GH, berarti di sini. Titik Q. Kemudian kita diminta menentukan kedudukan titik P terhadap bidang ABFE. ABFE. Ingat bahwa titik tadi berada di bidang atau terletak pada bidang itu apabila titik dilalui oleh bidang. Jadi ini jelas ya bahwa kedudukan titik P itu terletak pada bidang ABFE, karena bidang ABFE itu melalui titik P, atau titik P dilalui oleh bidang ABFE. Kemudian yang kedua, kedudukan titik Q terhadap bidang ADHE. Bidang ADHE di sini ADHE. Bidangnya melalui titik Q atau tidak? Tidak ya, berarti titik Q ini letaknya ada di luar bidang. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis lain. Ini ada 3. Yang pertama, 2 garis berpotongan. Jadi 2 garis dikatakan saling berpotongan apabila kedua garis tersebut terletak pada bidang yang sama atau bidang A. Kemudian kedua garis itu mempunyai satu titik persekutuan, hanya mempunyai satu titik persekutuan atau yang disebut dengan titik potong di sini, yaitu titik A. Ya, itu namanya 2 garis yang berpotongan. 2 garisnya terletak pada bidang yang sama, kemudian 2 garisnya memiliki satu titik persekutuan atau titik potong. Kalau nanti 2 garisnya berada pada bidang yang sama dan memiliki lebih dari satu titik persekutuan, itu namanya garisnya berhimpit. Jadi satu gini, namanya garis berhimpit. Misal ada garis L sama garis K terletak pada sebuah bidang dan memiliki titik persekutuan lebih dari satu, itu namanya garis berhimpit. Kalau hanya memiliki satu titik persekutuan, itu namanya garis berpotongan, seperti gambar A. Yang kedua, 2 garis sejajar. 2 buah garis dikatakan sejajar apabila garis tersebut terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang A, tetapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Jadi dia berdampingan tapi tidak pernah ketemu ya. Jadi dia jaraknya sama, jaraknya selalu sama dan tidak memiliki titik persekutuan. Yang ketiga, 2 garis bersilangan. Gambar C ini, jadi 2 garis bersilangan ini dia letaknya tidak satu bidang. Kalau A dan B tadi 2 garis yang berpotongan dan sejajar, dia garisnya terletak pada satu bidang. Tapi kalau 2 garis bersilangan, misalkan ini garis R dan garis S, dikatakan bersilangan karena terletak di bidang yang tidak sama atau bidang yang berbeda. Garis S karena garis R terletak pada bidang A, sedangkan garis S menembus bidang A. Yang satu terletak pada bidang A, yang satunya menembus bidang A. Kedua garis pada bidang yang berlainan dan kedua garis yang tidak mempunyai titik persekutuan itu namanya garis bersilangan. Contoh soal kedudukan garis terhadap garis lain, ini diberikan sebuah limas. Yang pertama, kita diminta menyebutkan pasangan rusuk yang sejajar. Ingat, 2 buah garis
tadi dikatakan sejajar apabila garis tersebut terletak pada sebuah bidang dan tidak memiliki titik persekutuan. Jadi di sini kan ada bidang KLMN. Garis mana yang terletak pada bidang KLMN dan tidak memiliki titik persekutuan? Berarti garis KL sejajar dengan garis MN, kemudian garis LM sejajar dengan garis NK atau KN. Garis KL ya itu sejajar dengan garis MN. Kemudian yang kedua, garis ML itu sejajar dengan garis NK atau KN. Oke. Yang kedua, sebutkan rusuk yang memotong rusuk NK. Di sini NK. Ya, yang memotong rusuk NK atau berpotongan dengan rusuk NK. Perlu diingat lagi bahwa tadi dua garis itu dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada sebuah bidang dan memiliki satu titik persekutuan. Jadi NK ini berpotongan dengan garis KL. Kenapa dengan garis KL? Karena KL ada pada bidang KLMN, NK juga ada bidang KLMN. Titik potongnya atau titik persekutuannya satu, yaitu titik K. Selain itu yaitu NM, ya kan? Kemudian KT, kemudian MT, ya, karena pada garis KT ini dia memiliki satu titik persekutuan yaitu titik K dan pada bidang yang sama yaitu bidang KNT. Begitu juga dengan garis NT. Ini juga berpotongan dengan NK. Oke, sampai di materi ketiga dulu. Untuk keempat dan kelima kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan dipahami, silakan dipelajari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.